Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Sneval. Saya dari kelas 18A dengan nomor induk mahasiswa 1805 110743. Yang mana video kali ini saya buat guna untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah inovasi pendidikan. Baik, untuk soal pertama yaitu menurut pendapat saudara berkaitan dengan pentingnya dinamisasi pendidikan di Indonesia dalam upaya memenuhi kebutuhan dan tuntutan perkembangan zaman, manakah yang tepat penggunaan istilah tersebut? Itu istilah tentang innovation, discovery, atau invention, dan bagaimana hubungannya dengan modernisasi. Baik, untuk jawaban soal pertama itu langsung saja saya jawab. Pada perkembangan zaman saat ini, istilah yang banyak digunakan dalam menyatakan suatu penemuan dalam pendidikan itu banyak digunakan istilah discovery atau invensi. Yang mana dua istilah tersebut memiliki makna yang sama, yang ini ditemukannya suatu hal yang baru, yang mana hal baru tersebut kemungkinan sudah ada sejak lama dan baru ditemukan atau diketahui, atau memang suatu yang baru tersebut memang ada tapi belum ada yang mengetahuinya. Karena satu tujuan tertentu, maka dibuatlah suatu yang benar-benar baru yang disebut dengan discovery atau invensi. Discovery adalah penemuan suatu yang sebenarnya benda atau hal yang ditemukan itu sudah ada, tetapi belum diketahui orang. Kalau invensi secara bahasa berarti penciptaan. Secara bahasa itu berarti penciptaan, penemuan, hasil penemuan, pendapat. Invensi adalah penemuan suatu yang benar-benar baru, artinya hal kreasi manusia, benda atau hal yang ditemui itu benar-benar sebelumnya ada. Sebelumnya belum ada gitu. Kemudian diadakan dengan hasil kreasi baru. Misalnya penemuan teori belajar, teori pendidikan, teknik pembuatan barang dari plastik, mode pakaian, dan sebagainya. Hubungan dari pengertian inovasi, invensi, dan discovery dapat dijelaskan juga bahwa inovasi dilihat dari bentuk atau wujudnya atau sesuatu yang baru. Itu dapat berupa ide, gagasan, benda, atau mungkin tindakan. Sedangkan dilihat dari maknanya, sesuatu baru itu bisa benar-benar baru tercipta sebelum yang di kemudian tersebut. Kemudian disebut dengan istilah invention, atau dapat juga tidak benar-benar baru sebab sebelumnya sudah ada dalam konteks sosial yang lain, yang kemudian disebut dengan istilah discovery. Jadi, demikian inovasi itu dapat terjadi melalui proses invention atau melalui proses discovery. Menurut M. Rogers, dalam buku Udin Saifuddin mengatakan bahwa sebuah inovasi adalah sebuah ide, praktek atau objek yang dirasa baru bagi seseorang atau unit lain dari adopsi. Baik, itu jawaban dari soal nomor 1. Kita lanjut kepada soal nomor 2. Itu tentang uraikanlah dan deskripsikan salah satu model proses inovasi pendidikan yang Anda kembangkan sendiri sebagai implementasi beberapa teori model proses inovasi pendidikan menurut para ahli, dan jelaskan pula alasan Anda menggunakan model tersebut. Baik. Model proses inovasi pendidikan ini, yang pertama itu model penelitian pengembangan dan diskusi. Model inovasi ini berdasarkan pemulaan bahwa setiap orang memerlukan perubahan dan unsur pokok perubahan. Yang kedua itu model pengembangan organisasi, yang ini berorientasi pada organisasi, yang mana model ini berpusat pada sekolah. Yang ketiga, model konfigurasi atau disebut sebagai teori difusi. Model ini merupakan model pendekatan secara komprehensif untuk mengembangkan strategi inovasi. Pada ketiga model di atas, saya memilih model pengembangan organisasi, yang mana pada model pengembangan organisasi ini berpusat di sekolah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa sekolahlah yang memberikan pembelajaran bagi anak untuk menemukan hal-hal baru di bidang pendidikan. Baik, untuk soal nomor 3,
Perubahan dalam dunia pendidikan sekarang ini begitu cepat. Apakah ini merupakan inovasi atau faktor perubahan pemegang kebaikan saja? Jelaskan. Baik. Untuk jawaban nomor 3 itu, berbagai inovasi di atas dilakukan dengan tujuan agar pendidikan dapat berdaya guna dan berhasil guna. Akan tetapi dalam pelaksanaan inovasi itu sendiri ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai berikut. Yang pertama, inovasi yang dilakukan harus sesuai dengan karakteristik peserta didik sehingga mempunyai implikasi positif bagi kemudahan belajar peserta didik. Yang kedua itu, tidak ada satu inovasi pun yang dianggap paling benar sepanjang belum dapat dibuktikan efektivitas dan efisiensi terhadap hasil belajar yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan peserta didik dalam kurun waktu tertentu. Oleh karena itu, setiap inovasi harus terus dilaksanakan sampai berhasil. Yang ketiga itu, inovasi selalu diwarnai dengan ketidakpastian mengenai efektivitasnya terhadap kualitas pembelajaran. Yang keempat itu, inovasi dalam pembelajaran dapat dilaksanakan baik pada sektor pendidikan formal, non-formal maupun informal pada segala macam bentuk, jalur, dan jenjang pendidikan yang terkait dengan berbagai bidang kehidupan. Lanjut ke soal nomor 4. Yaitu, kalau inovasi senantiasa diidentikan dengan hal baru dan yang lebih baik, maka apakah setiap perubahan baru di bidang pendidikan membawa perbaikan atau malah sebaliknya? Baik, jawaban nomor 4 ini yaitu, sistem pendidikan Indonesia saat ini mengalami suatu perubahan yang sangat signifikan. Perubahan tersebut berhubungan dengan kurikulum yang digunakan dalam dunia pendidikan Indonesia. Yang mana kurikulum 2006 yang sudah lama digunakan dirubah dengan kurikulum 2013. Meskipun tidak semua sekolah menggunakan kurikulum tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud dalam beberapa kesempatan memaparkan bahwa kurikulum 2013 diutamakan pada sekolah-sekolah yang memiliki akreditasi A atau sekolah bertaraf internasional. Terjangkaunya distribusi buku juga menjadi syarat terhadap sekolah yang melaksanakan kurikulum 2013. Kemendikbud juga menjelaskan bahwa kurikulum 2013 ini fokus pada pembangunan sikap, pengetahuan, keterampilan, karakter yang dilandasi pendekatan ilmiah. Tidak hanya itu, kurikulum 2013 juga menitik beratkan kepada hubungan antara proses belajar dengan rasa syukur pada pemberian Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia yang diberi berkat untuk mengelola alam ini. Khususnya mengacu pada proses belajar mengajar yang dimulai dengan mengamati, menanya, menalar, dan membuat atau mencipta. Muslir Kasim selaku Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan berpendapat bahwa kurikulum 2013 lebih menitik beratkan praktek pada hafalan, karena selama ini siswa banyak dibebani hafalan yang justru dinilai kurang menumbuhkan kreativitas. Melalui kurikulum 2013 ini, pemerintah ingin mencetak anak bangsa Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, dan afektif. Dari kurikulum 2013, setiap siswa pendidik agar memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap ataupun karakter. Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Mautia Hatta mengatakan bahwa kurikulum 2013 ini mempunyai tujuan untuk mencetak karakter generasi berkualitas, cinta tanah air dan bangsanya. Tidak hanya itu, kurikulum 2013 juga menonjolkan peran aktif sesuai dengan proses pembelajaran sehingga generasi masa depan tetap mempunyai jati diri sebagai bangsa Indonesia dan berkualitas. Akan tetapi banyak juga dari masyarakat yang menolak penerapan kurikulum 2013 ini. Perubahan kurikulum ini dimulai sangat mendadak dan cenderung dipaksakan. Bahkan ada yang berpendapat kurikulum ini kurang fokus sebab menggabungkan dua mata pelajaran yang memiliki substansi pokok yang berbeda. Walaupun mata pelajaran yang akan diajarkan dibuat lebih sederhana, namun tingkat pemahaman dan pengetahuan yang dimiliki siswa akan semakin menurun karena mata pelajaran tersebut tidak dibahas secara utuh dan dibuat secara terpisah-pisah. Baik, lanjut ke soal nomor 5.
Konsekuensi inovasi merupakan perubahan yang terjadi dalam sistem sosial sebagai hasil dari perubahan atau penolakan suatu inovasi. Jelaskan dan berikan contoh yang jelas serta sebutkan konsekuensi baik langsung ataupun tidak langsung. Baik, saya akan jawab. Konsekuensi pada inovasi yakni adanya perubahan yang sering terjadi pada suatu individu atau sistem sosial untuk menghadapi dan menolak inovasi. Contohnya yaitu dalam proses mengajar. Di dalam kelas, seorang guru memberikan pembelajaran di kelas dengan menggunakan model pembelajaran yang seiring digunakan di kelas yang sesuai dengan keadaan sekolah, namun seorang guru tiba-tiba mengganti suatu model pembelajaran tersebut ke model pembelajaran yang baru yang tidak atau belum diketahui di sekolah tersebut. Konsekuensi langsung yaitu pada suatu inovasi mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi individu atau sistem sosial, maka dalam perubahan inovasi harus dilihat terlebih dahulu konsekuensinya. Sedangkan konsekuensi tidak langsung adalah inovasi yang baru tidak langsung memberikan pengaruh pada perubahan sosial. Soal nomor 6. Coba saudara uraikan dengan baik bagaimana peran inovasi pendidikan dalam peningkatan profesional guru atau pendidik. Baik, guru merupakan suatu profesi yang berarti suatu jabatan yang memerlukan keahlian khusus sebagai guru dan tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang. Guru menuntut peran sebagai teladan atau panutan bagi peserta didiknya dalam menjalankan tugas dan profesinya. Guru memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan dan diperhatikan. Profesionalisme merupakan suatu sikap dari seorang guru. Artinya sebuah termasuk yang menjelaskan bahwa setiap pekerjaan hendaknya dikerjakan oleh seseorang yang mempunyai keahlian dalam bidangnya atau profesinya. Dan kompetensi profesional guru adalah kemampuan atau kewenangan guru dalam menjalankan profesi keguruannya. Artinya, guru yang melakukan profesinya dapat disebut sebagai guru yang kompeten dan profesional. Baik, soal terakhir yaitu soal nomor 7. Sebagai calon seorang guru, Anda berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar dapat mewujudkan pembelajaran yang inovatif sesuai standar proses dalam kurikulum 2013. Coba saudara uraikan secara baik penanda pembelajaran inovatif yang efektif dan efisien. Baik, yang pertama yaitu meningkatkan keterlibatan peserta didik. Yang kedua, pembelajaran berbasis permainan. Yang ketiga, pembelajaran berbasis komunitas. Baik, saya akan menjelaskan bagaimana meningkatkan keterlibatan peserta didik. Keterlibatan mahasiswa di dalam kelas menjadi suatu masalah terbesar dalam dunia pendidikan. Ruang kelas biasa dirasa cukup sulit untuk membuat sistem tetap fokus dengan materi yang diberikan. Hal ini dikarenakan pengajar tidak mengetahui apa yang sebenarnya membuat siswa tetap tertarik dengan kelas. Ketika mahasiswa terdistraksi, ia pun tidak mengulang kembali materi yang terlewat. Dengan inovasi berupa webinar, siswa dapat belajar dari manapun asal terkoneksi dengan internet. Siswa juga dapat bebas bertanya tanpa harus merasa malu dengan tanya teman-teman di kelas. Untuk penjelasan selanjutnya itu pembelajaran berbasis permainan. Maksud dari pembelajaran berbasis permainan itu yaitu suatu pendekatan atau di mana siswa belajar melalui permainan atau game, disebut dengan game based learning atau GBL. Atau pembelajaran berbasis permainan, materi belajar disampaikan dalam bentuk permainan sehingga menjadi lebih menarik dan menyenangkan. Untuk memotivasi siswa GBL atau hanya bermain tapi juga memberi penghargaan agar siswa lebih terpacu untuk belajar. Penghargaan dapat berupa level, lencana, atau hadiah yang dapat siswa ketika menyelesaikan tugas tertentu.
selanjutnya itu pembelajaran berbasis komunitas. Apa maksud dari pembelajaran berbasis komunitas? Pembelajaran berbasis komunitas ini fungsi jejaring sosial kini tidak melulu berkoneksi kembali dengan teman-teman atau sanak keluarga yang tinggal jauh dari kamu. Kamu juga bisa menggunakan jejaring sosial untuk masuk ke dalam komunitas belajar. Misalnya sedang belajar bahasa Inggris, maka masuklah ke komunitas atau grup belajar bahasa Inggris dalam jejaring sosial. Baik, mungkin ini saja dari video saya. Semoga mendapatkan hasil yang memuaskan. Sekian dan terima kasih.